Pemirsa, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Reno Reksa. KPK hari ini berencana memeriksa pengusaha Dito Mahendra sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi. Kita langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari KPK untuk informasi selengkapnya. Selamat siang, Sisil, apakah Dito Mahendra sampai dengan saat ini sudah hadir di KPK? Ya, selamat siang Reno dan juga pemirsa. Kami memantau di gedung KPK sejak pukul 8 pagi tadi hingga pukul 11 siang ini belum terlihat kedatangan atau ketibaan dari Dito Mahendra di gedung KPK. Namun pihak dari juru bicara KPK Ali Fikri sampai saat ini juga sudah mengonfirmasi bahwa memang KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan dan juga pemanggilan untuk Dito Mahendra hari ini dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman. Dan sampai saat ini Dito belum terlihat datang ke KPK dan pihak KPK juga sampai saat ini belum menyampaikan informasi lebih lanjut sebenarnya jam berapa penjadwalan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Dito Mahendra dan apakah sebenarnya Dito Mahendra ini sudah mengirimkan surat terkait dengan kehadiran ataupun ketidakhadirannya di KPK. Namun jika kita melihat nama Dito Mahendra ini, Reno dan juga pemirsa, bukanlah baru sekali atau dua kali dikaitkan dalam penanganan perkara untuk kasus Nur Hadi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung ini. Bahkan sejak November 2022 yang lalu, nama Dito Mahendra sudah sering dikaitkan dalam perkara ini. Dan akhirnya setelah sempat dipanggil oleh KPK beberapa kali dan kemudian sempat mangkir juga beberapa kali, Dito Mahendra sudah sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk pertama kalinya pada 6 Februari 2023 yang lalu atau sekitar 1,5 bulan yang lalu. Dan KPK menanyai sejumlah hal terhadap Dito Mahendra, terutama terkait dengan aliran dana dan juga penanganan perkara, serta terkait dengan jual beli mobil mewah yang dilakukan oleh Dito Mahendra yang masih berkaitan dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nur Hadi. Tidak hanya itu, untuk terus mengembangkan perkara dan juga penanganan kasus ini, terutama untuk mencari tahu keterlibatan dari Dito Mahendra dalam perkara ini, KPK juga sudah sempat melakukan penggeledahan di rumah Dito Mahendra pada tanggal 13 Maret 2023 yang lalu di rumah Dito di kawasan Jakarta Selatan. Dan selain menemukan sejumlah hal yang nantinya akan berguna untuk pengembangan perkara, KPK ternyata juga menemukan hal lain, yakni adanya 15 pucuk senjata api yang dimiliki oleh Dito Mahendra. Terkait dengan hal ini, KPK juga sudah berkoordinasi dengan Kabak Intelkam dari Mabes Polri dan pihak kepolisian, dan dalam hal ini Barreskrim Mabes Polri ternyata menyatakan bahwa dari 15 pucuk senjata tersebut, 9 diantaranya merupakan senjata api ilegal. Dan saat ini status dari Dito Mahendra di kepolisian adalah sebagai status terlapor. Namun kembali lagi ke dalam perkara dugaan atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nur Hadi ini, pihak dari KPK dalam pengembangan kasus dan juga kembali untuk mencari tahu bagaimana peran dari Dito Mahendra ini juga menggunakan instrumen follow the money, artinya untuk mencari tahu kemana sebenarnya aliran-aliran dana yang dilakukan oleh Nur Hadi terutama dalam penanganan perkara dan apa sebenarnya peran dari Dito Mahendra. Karena sampai saat ini pihak KPK belum menjelaskan secara rinci peran dari Dito Mahendra ini dan juga belum menyampaikan kepada media apa materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh KPK hari ini untuk Dito Mahendra jika Dito Mahendra tiba. Namun sedikit kembali kita flashback atau membahas kembali mengenai perkara kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung ini. Kembali KPK menegaskan bahwa ini adalah pengembangan kasus karena sebelumnya Nur Hadi juga terlibat dan juga sudah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan bahwa ia melakukan gratifikasi. Ia menerima sejumlah uang yang totalnya mencapai 13,7 miliar rupiah untuk penanganan perkara mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Selain itu juga Nur Hadi bersama dengan menantunya yang bernama Reski Ruby Herbiono juga terbukti menerima suap dari Direktur Utama PT Multikon Indra Jaya Terminal selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Dan saat ini Nur Hadi bersama dengan menantunya masih ditahan untuk menjalani pidana 6 tahun di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Dan Reno pemirsa, kami juga akan segera menginformasikan kepada Anda tentunya nanti jika ada perkembangan terkait dengan kehadiran atau tidak hadirnya nanti Dito Mahendra dan juga perkembangan informasi yang nanti akan disampaikan oleh pihak KPK. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Reno.
Terima kasih Cecilia Sinabariba untuk informasi Anda siang hari ini langsung dari Gedung KPK Jakarta.